warahmatullahi wabarakatuh. Malam, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mohon maaf karena kita lembur. Ya. Ini di luar jadwal. Harusnya kita masuk besok ya, pembahasan. Tapi saya minta malam ini dalam perjalanan bagi mewirawi di ceritanya ini. Jadi saya seorang untuk malam ini. Ya. Satu saya yang bawakan ya dulu salah ya. Ya Pak. Aku terganggu kah? Saya kok nggak bisa. Suara saya lancar didengar? Siap lancar Pak. Lancar ya. Dengaran. Maksudnya dengaran Putus-putus. Enggak putus-putus, Pak. Ya, saya merasakan juga ini kok sepertinya tidak normal ini. Dari siang tadi saya kok seperti tidak bagus koneksi saya. Ya, bandwidth saya kok low terus ini. Apa ini? Ya, baik. Adik, agenda dulu ketemu agenda 1 ya kita ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, sekarang kita ketemu di agenda 3. Agenda 3 ini kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan peraturan perundangan. Itu judul dari materi di agenda 3 yang keseluruhannya lebih sederhana sebetulnya. Ini sama dengan agenda 1, cuma bedanya agenda 1 kita ada satu materi yang perlu ditindaklanjuti terus, yaitu analisis isu kontemporer. Nah, sekarang kita hanya membahas 2 mata pelatihan yang sebetulnya gampang sekali kalau dihubungkan dengan habituasi. Karena ada 2 mata pelatihan, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Itu dua-duanya materi yang gampang kalau kita menghubungkan dengan yang habituasi kita. Kenapa gampang? Karena dari hasil analisis yang dianalisis kan masalah di tugas pokok masing-masing ya. Kalau sudah masalah tugas pokok masing-masing, maka kalian semua adalah ASN, PNS. Berarti ruang lingkup dari permasalahan sudah pasti itu adalah ruang lingkupnya ASN. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan atau tugas untuk menghubungkan apakah isu yang Anda angkat itu termasuk dengan mata pelatihan manajemen ASN atau bukan, maka semuanya pasti tergolong atau termasuk dalam ruang lingkup manajemen ASN. Nah, apakah masuk di smart ASN atau tidak? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bahas kenapa kok itu semua pasti masuk di manajemen ASN. Apa sih manajemen ini? Baik. Manajemen ASN itu apa sih? Kalian coba silakan ketik aja di kolom chat bagi yang mendengar, karena suara saya seperti putus-putus. Coba di kolom chat ditulis apa itu manajemen ASN. Ini pertanyaan. Apa itu manajemen ASN? Coba tolong ditulis di kolom chat dulu. Saya ingin kembali mereview saja dari yang sudah kita bahas. Ya, diketik saja, Wahyudin, diketik saja karena saya agak kesulitan untuk menangkap suara sepertinya, jadi saya lebih mudah membaca atau membaca di chat kayaknya. Silakan Wahyudin diketik. Apa yang Anda maksud manajemen ASN itu? Singkat saja diketik.
Langsung saja enter. Jika saya akan ulas nanti apa yang Anda pahami tentang manajemen ASN. Oke, Mariana. Manajemen ASN adalah kedudukan, peran, serta jawab ruang lingkupnya. Betul. Nah, kode etik dan yuridika seorang pejabat tertentu. Ya, betul. Itu ruang lingkupnya, salah satu ruang lingkupnya. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN. Iya, itu yang betul. Kalau kita bicara manajemen adalah pengelolaan. Dikelola. Nah, itu. Oke, jadi Mas Sita menyebutkan bahwa manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional. Ya, salah satunya profesional. Menurut saya manajemen ASN itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kelola. Betul sekali, tata kelola. Kenapa sih harus dikelola? Nah, ini yang kita akan bahas. Menurut segala sesuatu yang berhubungan dengan tata kelola. Kemudian manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Ya, pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional. Ya, pengelolaan ASN itu intinya adalah bagaimana kita mengelola ASN, menghasilkan profesional, memiliki nilai dasar. Nah, itu lebih lengkap. Nah, baik Pak itu jadi sebenarnya pengelolaan ASN dikelola di tahapannya, di bahkan kita lihat tuh ruang lingkupnya di ruang lingkup manajemen ASN itu luas sekali. Mari saya coba share screen dulu. Ini ruang lingkupnya. Lingkup manajemen ASN atau manajemen PS itu adalah mulai dari penyusunan dan penetapan kebutuhan informasi, kemudian sampai ke bagaimana proses pengadaannya, kemudian bagaimana setelah diadakan pengelolaan, mekanisme penyusunan pangkat dan jabatannya seperti apa. Jadi setiap ASN nanti itu sekarang sudah harus memiliki apa jabatannya. Kenapa? Karena di penetapan kebutuhan ini nanti sudah harus digambar itu yang dibutuhkan itu apa. Kenapa membutuhkan itu? Dasarnya adalah analisis beban kerja. Maka tidak ada sekarang orang yang nganggur, itu harapannya. Kalau di masa lalu itu orang diangkat itu banyak yang nganggur karena dia hanya untuk sekedar memenuhi jumlah. Nah, sekarang kita bukan bicara jumlah, tapi kualitas. Zamannya sudah era kualitas. Ya. Jadi pengembangan karirnya seperti apa? Sehingga ada kewajiban pemerintah bahwa setiap ASN di dalam pengembangan kompetensinya adalah 20 jam pelajaran setahun. Itu wajib pokoknya. Bagaimana pola karir? Dikenal dengan namanya sistem merit. Dalam rangka pengembangan karir menuju ke apakah promosi ataukah mutasi. Nah, semua ini ada dasar hukumnya nanti sampai ke penilaian kerja dan penggajian serta penghargaan yang diberikan. Nah, bahkan sampai setelah pensiun pun, setelah purna bakti pun, ruang lingkupnya masih di manajemen ASN, yaitu jaminan hari tua dan perlindungan hari tua. Itu masih diurusi kita itu nanti. Nah, ini ruang lingkupnya. Kenapa ini harus dibentuk? Nah, karena ini. Apa pentingnya ASN dikelola dengan baik, dimanage dengan baik? Karena kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi, peralatan, alat-alat, bahan-bahan itu nggak ada gunanya kalau tidak dikelola oleh sumber daya manusia yang memadai. Kita pernah melihat mungkin di kantor-kantor itu banyak alat-alat canggih, tapi kenapa tidak berkinerja kantor itu? Salah satunya pasti karena tidak ada SDM yang mampu menggunakan atau memaksimalkan fungsi daripada peralatan itu. Nah, ini yang sering terjadi.
Sehingga ada pepatah man behind the gun. Jadi manusia itu dibalik segala-galanya, dibalik segala, bukan senjata yang membunuh. Senjata itu tidak akan bergerak sendiri kalau tidak dipicu oleh perilaku manusianya. Itu pepatahnya seperti itu. Sehingga tidak ada artinya sumber daya lain. Kalau kita bicara sumber daya bukan hanya manusia, ada man, money, material, metode, mesin. Money tidak ada gunanya, tidak, bahkan bisa menjadi bencana. Uang banyak, tapi kalau sikap mental manusianya itu tidak bisa mengelola uang dengan baik. Money, material, bahan-bahan. Bahan banyak, tapi contohnya terigu ada, gula ada, kalau bikin kue itu terigu, gula, kemudian semua bahan baru untuk bikin kue itu ada. Tetapi Anda tidak bisa bikin kue. Kira-kira jadi nggak kuenya? Tidak. Lengkap apapun bahan-bahannya, tapi kalau skill manusia yang tidak ada, ya sama, tidak ada gunanya juga itu. Yang menentukan kue itu enak atau tidaknya, itu bukan karena bahannya yang mewah, tetapi karena skill manusianya yang mengolah bahan-bahan itu menjadi bahan jadi sumber daya manusianya. Alat-alat mesin juga demikian. Dulu sering kita dengar banyak dropping alat-alat dari pusat yang canggih-canggih. Bahkan saya mengalami itu tahun 80-an, datang peralatan dari Jakarta yang masih dibungkus dengan plastik di peti, ya dibongkar sampai 5 tahun. Gara-gara apa? Tidak ada yang bisa mengoperasikan alat itu. Saya waktu itu masih di pertanian, ada alat-alat canggih di pertanian dan traktor zaman itu. Nah, jadi SDM menyebabkan sumber daya lain dalam organisasi atau institusi itu dapat berfungsi atau tidak. Yang bisa menciptakan efisiensi siapa? Ya manusia juga. Pemimpin manusianya yang bisa menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasi. Jadi melalui SDM yang efektif, melalui manajemen SDM yang efektif, itu mengharuskan manajemen atau pemimpin menentukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang. Kepemimpinan itu adalah mengelola, memanfaatkan, menggerakkan sumber daya manusia yang lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Itu kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu bukan mengelola uang. Jadi kalau pemimpin hanya mengelola uang saja itu salah besar. Karena mengelola sumber daya artinya bukan hanya uang saja. Uang iya, tetapi bukan hanya uang saja. Yang harus dikelola adalah money, material, metode, mesin. Manusianya, stafnya dikelola. Money, uangnya, dana yang ada di kantor itu dikelola dengan baik. Material, bahan-bahannya. Metode cara kerjanya bagi Anda yang di rumah sakit. Metodenya itulah yang dikenal dengan SOP. Semua ada langkah kerja yang harus ditetapkan oleh seorang pemimpin. Ya. Nah, yang membuat cara kerja siapa? Ya manusia juga. Ya. Bagi siapa yang bisa menyusun langkah kerja karena dia penguasaan skillnya bagus, bisa SOP-nya bagus, diakui SOP-nya. Jadi manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah kalau mampu menemukan cara terbaik untuk mendayagunakan orang-orang serta sumber daya yang lainnya itu tadi. Untuk menghasilkan yang profesional. Tambah lagi dia menyebutkan nilai dasar. Kalau profesional maka selanjutnya akan memiliki namanya etika profesi. Siapapun punya jabatan profesi pasti terikat etika profesi. Itu ya etika profesi. Jadi kalau sudah memiliki dasar nilai dasar itu dan menerapkannya nilai dasar itu yang sekarang ini yang dibahas nilai dasarnya adalah
berakhlak. Ada 7 nilai dasar sekarang. Saya yakin dan percaya kalau Anda menerapkan nilai dasar itu dengan baik, yang kita bahas di agenda 2, dan etika profesi yang baik, maka Anda akan jadi profesional, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari praktek korupsi, dan nepotisme. Otomatis. Kenapa? Karena etika. Apa itu etika yang Anda paham tentang etika? Etika adalah panduan perilaku yang baik. Jadi kalau Anda menerapkan etika profesi, berarti perilaku profesi Anda itu baik-baik. Tentu yang baik itu tidak termasuk yang namanya KN. Nah, ya, jadi itu hal-hal yang perlu dipahami. Kenapa kalau orang punya nilai dasar yang bagus, etika profesi bagus, kok kemungkinan besarnya terbebas dari perilaku KKN? Nah, karena etika itu adalah tata perilaku yang baik. Kalau yang tidak baik bukan etika namanya. Ya, jadi perilaku yang baik. Jadi etikanya jelek, itu bukan etika kok jelek itu. Karena etika adalah perilaku baik. Ya. Ini, nah, jadi dasar hukumnya kalau kita mengatakan dasar hukum dari manajemen PNS itu kita harus kuasai ini semua nanti. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, ini undang-undang besarnya kita belajar. Anda harus kuasai itu. Nanti kok jadi PNS kita harus. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti isi dari Undang-Undang Nomor 5 2014. Ya. Kemudian turunannya dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah PP 11 Tahun 2017. Turunannya yang diubah di PP 17 Tahun 2000 ini PP 17 Tahun 2020. Nah, itu kenapa 2020 muncul PP 17? Karena kita tahu semua pada tahun itu terjadi pandemi. Dan yang salah satu yang berubah yang terkait dengan kediklatan adalah dulu CPNS itu umurnya hanya 1 tahun. Kalau lebih dari 1 tahun maka kita tidak bisa diangkat jadi PNS dulu. Nah, dengan adanya pandemi maka berubah. Akhirnya CPNS bisa lebih dari 1 tahun, tetapi haknya itu tidak menjadi PNS, tetap haknya CPNS terima. Kemudian tahun 2021 juga karena pandemi juga muncullah undang-undang baru tentang disiplin pegawai. Yang sebelumnya itu adalah PP 53 tentang disiplin pegawai. Dan diubah menjadi PP 94. Salah satunya yang mewajibkan adalah dulu jam kerja dulu itu yang namanya itu di kantor. Ya. Kalau sebelum pandemi kan semua yang dikatakan bekerja adalah di kantor. Di PP 19 salah satunya adalah ada istilah WFO dan WFH. WFO, work from office, artinya Anda datang ke kantor, yang jam kerjanya tetap sama dengan dulu, tapi ada yang disebut dengan WFH, work from home. Nah, itu diatur di PP 94 2021. Nah, ini yang membedakan. Jadi untuk beberapa kantor tertentu bisa dilaksanakan dengan bekerja dari rumah. Itu dulu dalam rangka untuk menekan penyebaran COVID-19. Kemudian kalau cuti, hak salah satunya nanti adalah cuti. Cuti diatur di dalam PKPKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara cuti dan jenis-jenisnya serta waktu-waktunya. Berbeda dengan aturan sebelumnya, mekanisme lebih jelas sekarang. Kemudian cuti itu dulu tidak dipakai itu habis. Kalau sekarang cuti itu bisa disimpan, bisa jadi tabungan, bukan disimpan, jadi tabungan. Sebentar kita bahas tentang ini, dibahas. Kemudian Anda PNS daerah, kalau Anda ingin mutasi, pindah tugas. Nah, biasanya ini yang cewek-cewek Bu ini mengharapkan bisa pindah tugas.
Meskipun saya dengar tadi pagi saya masuk di angkatan yang lain, buat kontrak 15 tahun untuk tidak dipindahkan kemana-mana. 15 tahun lumayan ya. 15 tahun itu di karir berarti kalau 4 tahun reguler saja sudah 4, 8, 12, bisa sudah dari bulan C bisa 4 kali naik pangkat gitu. 15 tahun itu. Tempat lain itu mewajibkan 10 tahun, tapi ya, 15 tahun. Nah, itu artinya selama 15 tahun Anda tidak bisa melakukan mutasi. Nah, acara mutasi untuk daerah itu diatur di Permendagri 58 tahun 2019. Kemudian sekarang kita lebih banyak kenaikan pangkat pilihan pada jabatannya PNS itu hampir semuanya fungsional. Eselon 4 sudah hampir ada sekarang, baik di kabupaten kota, dan kenaikan ke fungsi, sehingga mekanisme kenaikan pangkatnya itu menggunakan kenaikan pangkat pilihan, bukan kenaikan pangkat reguler. Itu diatur di PP 99 tahun 2000. Untuk kinerja itu di PP Permenpan nomor 6 tahun 2022 itu tentang SKP. Nah, undang-undang ini sebaiknya nanti adik-adik download sendiri ya. Di-download sendiri di internet untuk kita baca secara detail. Meskipun ini di modul nggak ada. Karena apa? Karena memang dinamis sekali. Ya, jadi undang-undang KPK sangat dinamis. Oke, baik, kita bahas dulu statusnya. Kalau di ASN ada 2 ya, kita sudah tahu semua statusnya adalah kalau pegawai negeri itu punya NIP dan menduduki jabatan. Bedanya kalau P3K itu punya nomor induk juga, tetapi dia sesuai dengan kebutuhan instansi. Karena kebutuhan instansi bisa saja setiap hari ini butuh, besok tidak, mungkin saja, meskipun belum terjadi ya, kita nggak tahu gimana yang dikatakan sesuai dengan kebutuhan itu. Karena kalau saya lihat SK P3K setahun, kemudian diperpanjang per 5 tahun setelah setahun. Tugasnya, fungsinya ada 3, semua sudah dibahas, pasti sudah banyak yang membahasnya. Pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, berkat dan pemersatu bangsa. Terkait dengan fungsi ini, maka tugas kita sebagai ASN adalah pertama kebijakan yang dibuat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pertanyaan, siapa pejabat pembina kepegawaian di Buol itu? Apa? Kalau di Buol siapa? Pejabat pembina kepegawaian di Kabupaten Buol. Nah, siapa yang tahu? Sekretaris daerah, Pak. Ya? Sekretaris daerah, Pak. Bupati. Ya, sekretaris daerah atau bupati, ya. Sekretaris, Pak. Ya. Sekretaris. SK-nya kita yang tanda tangan siapa? Bupati. Bupati, Pak. Iya, bupati. Ya, karena pejabat pembina kepegawaian adalah kepala daerah. Kalau toh ada SK yang ditandatangani oleh Sekap, sekretaris daerah, dia pasti atas nama bupati. Nah, jadi itu karena mendapat delegasi dari bupati. Jadi nanti sebagai pelaksana kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, karena pejabat pembina kepegawaiannya adalah bupati, maka wajib hukumnya setiap PNS itu harus tahu apa itu kebijakan yang ditetapkan oleh bupati. Dituangkan di mana itu kebijakan? Di mana Anda tahu kebijakannya bupati itu sekarang itu apa sih yang dibuat itu? Di mana itu? Anda bisa lihat di mana? Bupati. Ya? Bupati, Pak. Di Peraturan bupati, Pak. Perbuk. Iya, perbuk tentang apa? Kan banyak. Perbuk itu kan banyak. Perbuk tentang apa? Ya.
Dia bahkan bukan perbuk, perda itu malah lebih tinggi lagi. Perda, perda. Perda tentang RPJMD. Apa itu RPJMD? Rencana pembangunan jangka menengah daerah. Jangka menengah selama 5 tahun dari bupati itu. Kenapa? Karena masa kerja kepala daerah itu 5 tahun. Sehingga kalau RCB, RPJP, RPJPD itu mengikuti RPJPN. Ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional itu yang dijadikan acuan. Kalau kita akan di daerah akan menyusun RPJMD. Jangka panjang itu seperti dulu, 25 tahun itu ditetapkan secara nasional, kemudian di daerah-daerah menetapkan secara menengah, jangka menengahnya per 5 tahunnya dijabarkan dalam bentuk apa. Tujuan yang dicapai selama 5 tahun masa jabatan adalah visi. Langkah-langkah operasional untuk mencapai visi itu dituangkan dalam sebuah misi. Hukumnya wajib bagi setiap PNS di daerah untuk tahu visi misi kepala daerah. Saya tugaskan untuk kalian untuk mencarinya. Ya. Saya jadikan penugasan untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama ini untuk mencari visi misi kepala daerah. Nah, karena ini terkait dengan kita pelaksananya. Semua misi kepala daerah dijabarkan oleh perangkat daerah untuk dilaksanakan oleh perangkat daerah. Kita adalah orang-orang di perangkat daerah. Artinya kita adalah pelaksana kebijakan yang dibuat oleh bupati yang berada di instansi atau perangkat daerah. Oke, yang kedua, kita berperan sebagai pelayan publik. Bunyinya pelayan publik. Tapi yang dikatakan publik yang dimaksud sini adalah bukan masyarakat luas, bukan itu saja, tetapi pihak yang menerima layanan kita. Kita tidak ada pegawai yang tidak menghasilkan jasa yang dimanfaatkan oleh orang lain. Tetapi publik itu bisa macam-macam, bisa masyarakat langsung, bisa kelompok organisasi masyarakat, bisa instansi. Sehingga bentuk atau objek yang menjadi layanan dari instansi kita itu menentukan nama instansi akhirnya. Kalau kita tahu bahwa di nama instansi di Buol yang Anda ketahui apa saja? Apa saja nama-nama instansi yang ada di Kabupaten Buol ya? Dinas Kesehatan. Oke, dinas. Nah, dinas kesehatan. Ada dinas. Selain dinas apa lagi? Ada badan, Pak. Sholat masuk. Badan. Ada badan. Ada dinas, ada badan. Apalagi selain dinas, badan? Yang Anda tahu? Ada satuan, Pak. Ayo. Ya? Sekretariat, Pak. Apa? Perbankan masuk tidak, Pak? Sekretariat. Perbankan itu bukan unsur pemerintah, dia BUMN. Ya, dia bukan penyelenggara pemerintahan, tapi bisnis milik pemerintah, BUMN. Ya, perbankan itu. Ya, perbankan, Perusda itu perusahaan daerah. Itu dia bukan penyelenggara pemerintahan, tetapi bisnis yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dia tidak termasuk di struktur penyelenggaraan pemerintahan. Bidang, Pak. Oh. Ya, apalagi yang dijual? Bidang masuk, Ya? Pak. Bidang. Biro, Pak. Bidang itu di bawahnya. Kita yang nama kantor, nama instansi. Mahkamah, pengadilan. Pengadilan itu apa bunyinya dia? Ya pengadilan itu saja kan? Enggak, bukan dinas, bukan badan. Ya, itu menunjukkan bahwa itu adalah unsur yudikatif. Ada 3 yang ada di daerah. Ada jaksa, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada penyidik, satunya kepolisian. Nah, itu lembaga pusat. Ada lagi nama kantor sana? Inspektorat. Kantor apa? Dinas Pendidikan. Jangan lihat kantor yang dimaksud bukan gedung kantornya loh ya. Nama instansinya itu kantor. Pernah Anda lihat nggak? Inspektorat, Pak. Kantor inspektorat. Inspektor dia jabatannya. Instansinya. Itu
pembantu bupati masih. Ya betul, inspektor itu lembaga sendiri. Jadi ada dinas, paling banyak pasti dinas. Apa bedanya dinas, badan, sekretariat, inspektur, kantor? Nah, kantor urusan agama itu ada nggak situ? Kantor, ya itu kantor. Kalau kantor itu bukan dinas, bukan badan, namanya kantor, itu pusat yang punya. Sehingga di situ hanya kantor. Kantor perbendaharaan kalau di provinsi ada, kantor urusan agama di kabupaten ada. Pengadilan, mulai dari tingkat pusat ada peradilan yang tertinggi, Mahkamah Agung di tingkat nasional. Di provinsi pengadilan tinggi, di kabupaten pengadilan negeri untuk yang peradilan umum. Peradilan agama juga begitu. Ada lagi pengadilan agama kan? Pengadilan agama itu semua namanya pengadilan baik pengadilan sipil, pengadilan militer, pengadilan agama itu di bawah Mahkamah Agung semua. Itu instansi pusat. Inspektorat spesifik hanya satu inspektorat itu, tidak ada lainnya. Yang milik daerah, yang lainnya ada inspektorat tapi di kementerian, inspektorat jenderal namanya kalau di kementerian. Nah, sekarang kita bahas yang di daerah. Di daerah itu ada satu dinas, ada yang operasional dinas, badan, sekretariat. Inspektorat tidak melayani yang lain. Dia hanya melayani user. Siapa yang menunjuk adalah bupati. Inspektorat hanya melayani bupati. Nah, jadi dia tidak tinggal tergantung dia bekerja tergantung perintah bupati. Tapi yang lainnya tidak. Dinas paling banyak. Siapa yang dilayani kalau dinas? Dinas kesehatan. Siapa yang diurusi oleh dinas kesehatan? Masyarakat. Masyarakat. Jadi semua yang publiknya adalah masyarakat langsung, maka lembaga itu, instansi itu dinamakan dinas. Silakan Anda coba lihat. Dinas kesehatan, di bawahnya ada UPT-nya, unitnya adalah puskesmas yang dilayani masyarakat langsung. Dinas pertanian, ada kan di sana? Yang dilayani siapa? Tani langsung. Dinas apa lagi? Dinas sosial, siapa yang dilayani? Masyarakat langsung yang kena musibah. Dinas perikanan, yang dilayani masyarakat langsung. Ya, jadi kalau dia objek yang dilayani, publik yang dijadikan objek layanan adalah masyarakat langsung, itu dinamakan dinas instansinya. Tapi kalau masyarakat itu membentuk sebuah organisasi, membentuk organisasi masyarakat atau orang yang ada di lembaga, di kantor, namanya menjadi badan. Jadi badan, Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Apa lagi? Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Dan badan lagi yang ada di sana. Pengelola keuangan dan aset. Nah, ya, aset. Badan adalah badan lagi apa? Badan Kesbang ada? Kesatuan Bangsa. Ada nggak? Kesbang. Ya ada, Pak. Nggak ada. Badan, BPKD. Badan Kesbangpol. Ada Kesbang. Badan tuh. Nah, itu yang dilayani siapa kira-kira? Ya, masyarakat langsung atau bukan itu kalau namanya badan? Coba silakan ditelah. Nah. Organisasi masyarakat, Pak. Partai politik. Ya, masyarakat tetapi yang terbentuk di dalam terkumpul dalam sebuah organisasi. Itulah Kesbang. Atau bisa juga organisasi yang terkumpul dalam partai politik. Itu masyarakat juga, tetapi dia sudah dalam suatu kesatuan, bukan individu-individu. Karena kalau individu-individu itu Anda berada. Jadi nanti tergantung Anda berada di dinas, maka orientasinya adalah orang per orang, masyarakat secara langsung. Anda berada di badan, berarti orientasinya adalah kelompok orang yang berada di organisasi atau di tempat lain, di organisasi, di instansi lain. Contohnya, badan kepegawaian yang diurusi orang juga, tapi orang itu berada di instansi lain. Nah, Bapeda itu kebutuhan instansi lain juga itu publiknya. Beda dengan kalau sekretariat lagi, jumlahnya enggak punya sekretariat. Sekretariat itu sangat tidak operasional langsung, tetapi dia hanya fungsi supporting, fungsi dukungan, sehingga objek yang dilayani oleh sekretariat internal. Sekretariat daerah itu melayani dinas-dinas di lingkup sekretariat. DPRD yang dilayani ya kinerjanya atau pekerjaannya DPRD yang dilayani. Yang lainnya selain tiga itu pasti vertikal. Inspektorat itu tunduk kepada atasnya juga, kepada bupati saja dia. Dia tidak melayani publik secara langsung. Jadi dia adalah kaki tangannya kepala daerah.
Itu ya. Jadi kalau ada di dinas maka orientasinya pasti pada pelayanan masyarakat secara langsung. Kalau berada di badan namanya orientasi instansi lain atau kelompok organisasi masyarakat. Itu yang dijadikan publik dari instansi. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tugas umum yang setiap warga negara harus membela. Itu yang kita bahas di agenda 1. Tugas wajib, tugas umum yang wajib bagi setiap warga negara. Kenapa? Ya kita kembali ke agenda 1 lalu kan. Gimana? Karena kalau tidak mau melakukan, tidak mampu menyatukan wilayah kita, ya runtuh wilayah kita nanti. Kalau runtuh ya sama dengan negara kita hilang. Kalau negara kita hilang, ya kita mau hidup di mana? Nah, kita itu orang yang digaji oleh negara untuk menjaga keutuhan negara kita itu. Oke, ini tugasnya. Nah, kaitannya dengan tugas itu kita diberikan hak. Haknya PNS itu adalah gaji, tunjangan, cuti, jaminan-jaminan, perlindungan, bahkan ke pengembangan kompetensi. Itu kita diberikan. Supaya apa? Supaya semangat kita kerja. Jadi ada orang yang cari kerja. Cari kerja itu cuma alasan saja. Tidak ada ceritanya orang bagaimana mau cari kerjaan. Enggak mungkin itu orang cari kerjaan. Dia pasti mencari pendapatan dengan cara bekerja. Benar nggak kira-kira ya? Masa ada orang yang pergi merantau cuma cari kerjaan doang? Ada. Intinya dia akan ingin mencoba untuk mendapatkan jaminan hidup yang lebih baik. Itu sebabnya gaji kita disesuaikan dengan gaji PNS itu tidak banyak. Gaji PNS itu pasti menyesuaikan dengan yang namanya upah minimum di suatu kota MK. Jadi dibuat berapa hitung-hitungan UMK-nya. Itu paling tidak jauh dari itu. Dekat-dekat. Bahkan ada beberapa daerah yang UMK-nya gajinya di bawah UMK. Kenapa? Karena gaji ditetapkan secara nasional. UMK ditetapkan di lokalitas. Beberapa tempat, contohnya Papua, gajinya nggak cukup kalau kita bandingkan dengan UMK di Papua. Makanya di sana khusus untuk Papua ada tunjangan yang spesial yang nggak ada di tempat lain, namanya tunjangan kemahalan. Jadi PNS di sana semakin selain dapat gaji dapat tunjangan. Tunjangannya tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan ada semua. Tapi kalau kita dibuat kayaknya tunjangan kinerja belum ada juga kayaknya. Yang ada baru tambahan penghasilan, termasuk di provinsi. Beda. Kalau tunjangan kinerja itu ya dia mendapatkan dasarnya adalah penilaian kinerja. Kalau di kita kan belum ke penilaian kinerja. Nah, kita dasarnya hanya yang penting rajin datang ke kantor, membuat laporan, dapat tambahan penghasilan. Makanya nama si TP, termasuk di provinsi. Namanya TP. Guru dapat tambahan lagi tunjangan sertifikasi dia namanya. Nah, itu adalah kalau dia sudah disertifikasi, sudah memenuhi kualifikasi sertifikasi. Jabatan itu bagian daripada tunjangan jabatan sebetulnya. Nah, tenaga medis, nah, bagi senior-senior Anda yang sudah PNS, bagi CPNS soalnya belum dapat ini pada umumnya. Ada juga tunjangan fungsional ada, meskipun nggak banyak. Ada lagi jasa medis dapat. Tapi semua pegawai di Indonesia gajinya sama. Kenapa? Karena ditetapkan oleh peraturan pemerintah. PP 15 tahun 2019 yang sekarang dasarnya sama. Selain gaji dan tunjangan, kita juga memperoleh cuti. Cuti adalah waktu yang digunakan untuk istirahat. Jadi PNS itu sebetulnya harusnya atau idealnya masuk terus. Kerja terus, tidak boleh tidak masuk. Kalau dia tidak masuk, maka itu namanya cuti. Ya. Jadi PNS itu keterangannya, kondisinya harus hadir dan tidak hadir. Kalau hadir berarti ya memang kerja, kalau tidak hadir itu cuti. Tidak ada istilah sebetulnya izin alfa,
izin apa dulu itu ya. Kalau di absen kan sering betul berapa jumlah izin. Sebetulnya nggak ada istilah izin itu. Izin itu adalah cuti yang hanya 1 hari. Itu disebut izin. Kalau cuti lebih dari, kalau tidak masuk lebih dari 1 hari, maka harus cuti namanya, bukan izin. Tapi kadang-kadang nggak masuk itu kemudian disebut izin Pak tidak masuk, dan itu hanya berlaku untuk 1 hari di aturan kepegawaian. Nah, bagaimana mekanisme cuti sebentar kita bahas sedikit ya. Jaminan pensiun, ini jaminan pensiun dari tua ini yang menggiurkan ya. Karena hampir semua orang motivasinya mau jadi PNS pasti karena jadi pensiun dan hari tua. Hampir semuanya itu. Kemudian berikutnya ada perlindungan. Dalam kita menjalankan tugas, selama kita menjalankan tugas itu kita dilindungi supaya aman. Lindungi dari apa? Dari kecelakaan kerja, dari sakit. Kalau sakit dilindungi dengan asuransi di BPJS Kesehatan. Kalau kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kecelakaan di jalan, bukan jaminan khusus PNS, tapi jaminan kecelakaan. Setiap orang yang secara hukum layak untuk mengendari kendaraan, maka dia dijamin oleh jasara harja kalau terjadi kecelakaan. Apa artinya orang yang mengendari dengan layak? Kalau Anda sebagai penumpang, maka Anda juga tercatat punya tiket penumpang. Itu bisa mendapatkan jasara harja. Kalau Anda naik motor sebagai pengendara, Anda memiliki SIM. Nah, itu. Kalau Anda tidak mengenumpang tetapi jadi korban kecelakaan yang menabrak saudara punya surat-surat yang lengkap, itu pun dijamin oleh jasara harja. Nah, itu bukan bagian dari jaminan PNS, tapi jaminan masyarakat kalau yang itu. Oke. Kemudian pengembangan kompetensi, yang mana setiap orang diberikan jatah untuk pengembangan kompetensi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu adalah 20 jam pelajaran per tahun. Yang digunakan, silakan Anda gunakan untuk pelatihan boleh, digunakan workshop boleh, digunakan untuk magang boleh. Nah, itu kewajiban negara untuk menyiapkan pengembangan kompetensi dari ASN-nya. Kita bahas. Kita coba lihat tentang gaji. Nah, gaji itu diatur di PP 15 tahun 2019. Kalau kita lihat di tabel ini, gajinya itu pada genap-genap ada. 0 ada gaji, 1 tidak ada. Jadi 0 tahun ada gaji, 1 tahun berikutnya tidak ada perubahan gaji, 2 tahun pada tahun kedua ada perubahan lagi gaji, mengalami kenaikan. Kenaikan gaji pada setiap 2 tahun ini disebut dengan kenaikan gaji berkala. Kenaikan gaji berkala tidak harus menunggu orang PNS, tidak menunggu Anda PNS. Selama Anda sudah punya masa kerja genap per 2 tahun, mau status PNS maupun CPNS, itu berhak untuk naik gaji berkala. Tapi ini harus diurusi, jadi nggak otomatis. Belum semuanya daerah otomatis. Beberapa daerah sudah bisa otomatis bahwa setiap 2 tahun akan naik gajinya, naikkan gaji berkala. Tapi berhenti pada masa kerja 32 tahun. Jadi meskipun masa kerjanya banyak, gajinya tidak naik terus, berhenti. Terakhir pada masa kerja 32 tahun. Kemudian untuk cuti diatur di KPK 24 2017 yang ada 7 bentuk atau jenis cuti. Cuti tahunan itu lamanya 12 hari kerja. 12 hari kerja. Nah, itu yang saya kasih pengantar tadi. Cuti sekarang bisa ditabung, cuti tahunan itu. Jadi kalau Anda tahun ini misalnya, tahun ini belum ya, karena cuti tahunan itu syaratnya harus sudah 1 tahun bekerja. Nah, ya, dianggaplah Anda misalkan punya hak cuti, ya sudah 1 tahun bekerja. Nah, jadi cuti tahunan itu diberikan apabila pegawai tersebut sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Dengan demikian, CPNS yang Anda mulai kerja bulan April, Anda belum berhak cuti tahunan. Terus cuti apa yang dipakai nanti? Yang lainnya bisa sih. Cuti tahunan aja nggak boleh.
Cuti besar juga nggak bisa ada syaratnya lagi. Nah, cuti tahunan sekarang itu, seandainya sekarang Anda punya hak pensiun, enggak pensiun, cuti, kalau Anda tidak pakai sekarang, maka 12 hari kerja itu bisa ditabung menjadi digunakan tahun depan, tetapi tinggal 50%. Jadi tinggal 6 hari. Tahun ini nggak diambil cuti, maka tahun depan hak cuti kita adalah 12 hari kerja tahun depan plus 6 hari kerja dari tahun ini. Jadi total 18. Hari ini nggak diambil, tahun depan nggak diambil lagi. Tahun berikutnya, tahun ketiga, itu 6 hari sekarang, tambah 6 hari tahun depannya, tambah 12 hari tahun berikutnya lagi. Berarti totalnya pada tahun ketiga itu ada 24 hari kerja, kalau tidak diambil sama sekali. Tahun berikutnya, tahun keempat, stop, nggak tambah lagi, tetap 24 hari kerja. Artinya N-2 itulah yang bisa ditabung. Tahun keempat tetap hanya 6 tambah 6 tambah 12. Tahun kelima tetap juga 24 misalnya. Tahun ke-6 beda. Nah, tahun ke-6 Anda bisa berhak mendapatkan cuti besar. Kenapa? Syarat cuti besar adalah kalau 5 tahun berturut-turut tidak diambil cutinya. Itu berhak cuti besar yang lamanya 3 bulan. Nah, itu cuti besar. Nah. Oke, jadi cuti tahunan syaratnya adalah kerja lebih dari 1 tahun. Cuti besar syaratnya adalah bekerja dan tidak mengambil cuti lebih dari 5 tahun berturut-turut. Itu syaratnya. Oke, cuti yang ketiga, cuti sakit. Saya katakan tadi, setiap PNS kalau tidak masuk kantor statusnya adalah cuti. Ya. Jadi kalau ada PNS nggak masuk kantor, maka harus mengurus cuti, meskipun dia sakit. Cuti sakit. Aturannya, kalau Anda cuti sakit hanya 1 hari, cukup memberitahukan. Tidak perlu bukti surat keterangan dokter, nggak perlu. Untuk cuti sakit yang hanya 1 hari. Tapi apabila Anda sakit lebih dari 1 hari, maka harus ada surat keterangan dokter. Lebih dari 1 hari. Kalau lebih dari 1 minggu, Anda harus menunjukkan surat keterangan dokter pemerintah. Dokter PTT nggak bisa, dokter pemerintah sudah. Sakit terus sampai lebih dari 6 bulan, maka Anda harus diperiksa oleh tim dokter kesehatan. Nah, tim dokter. 2 kesimpulannya, kalau Anda masih dianggap sehat, maka tidak diberhentikan. Kalau ternyata tidak bisa sembuh kembali untuk dokter, maka akan diberhentikan. Hormat tidak memenuhi syarat kesehatan. Itu kalau sakit. Ya. Nah, sakit ya tentu nggak ada syaratnya. Syaratnya ya sakit aja. Mau CPNS, mau PNS ya yang penting sakit, ada buktinya di surat dokter, maka bisa menggunakan cuti sakit. Melahirkan. Sistem melahirkan ini yang pasti untuk ibu-ibu. Bagaimana bapak-bapaknya? Kok ada yang tanya, gimana Pak? Istrinya melahirkan, bisa cuti. Sekarang suaminya, masa istrinya mau sendirian di rumah sakit? Ya tidaklah tentunya, ya nggak manusiawi kan seperti itu. Istrinya bisa menggunakan cuti melahirkan yang lamanya 3 bulan untuk persalinan anak pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selama 3 bulan. Bapaknya, suaminya yang sama-sama PNS, nungguin istrinya melahirkan, gunakan cuti yang kelima, cuti karena alasan penting. Yang ini juga tidak ada persyaratannya. Ya, sepanjang menurut Anda penting. Tapi cuti alasan penting itu hanya 3 hari, 3 hari. Tapi tergantung pada atasannya juga sih. Karena yang menentukan, nanti yang menyetujui itu adalah atasan langsung, saudara. Di cuti ini. Oke, jadi kalau cuti pada melahirkan pada anak pertama, kedua, ketiga, gunakan cuti melahirkan selama masing-masing 3 bulan. Anak keempat bagaimana? Anak keempat sudah nggak ada hak cuti melahirkan, tetapi masih diberikan cuti. Gunakan cuti besar, lamanya sama 3 bulan juga. Cuti besar itu bisa digunakan untuk kalau 5 tahun berturut-turut, tapi dengan pengecualian. Meskipun belum kerja 5 tahun, tapi kalau kita melahirkan anak keempat dan seterusnya,
Karena sekarang tidak ada larangan punya anak banyak kan. Dulu zaman Orde Baru nggak boleh punya anak lebih dari 3, lebih dari 2. Nggak punya hak apa-apa dulu anak ketiga itu. Sekarang tidak ada larangan itu. Jadi tetap mendapatkan cuti untuk anak keempat dan seterusnya. Cuti besar juga digunakan apabila kita yang Muslim melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu cutinya lebih dari cuti tahunan. Cuti tahunannya 12 hari. Dia harus cuti selama biasanya 50 hari orang pergi haji. Kenapa 50 hari? Karena pergi hajinya itu biasanya 40 sampai dengan 43 hari. Persiapannya perlu 1-2 hari sebelum berangkat. Sepulangnya lagi juga begitu, 1-2-3 hari, bahkan ada yang sampai 1 minggu setelah pulang belum ke kantor. Pasti ada seremonial budaya kita seperti itu. Sehingga cuti haji itu bisa gunakan cuti besar. Sekalian aja ambil cuti besar, 2 bulan kadang gitu. Karena memang yang dipakai itu sekitar 50 harian itu yang dipakai betul-betul untuk kegiatan ibadah itu. Itu bisa digunakan untuk urusan keagamaan cuti besar. Jadi bisa digunakan untuk melahirkan anak keempat maupun kegiatan keagamaan. Cuti alasan penting tadi salah satunya kalau suami ya bisa menunggu istrinya melahirkan. Ada kedukaan, menikahkan anaknya, menikah sendiri bila perlu juga ada. Itu masuk di cuti alasan penting. Cuti bersama tidak bisa kita minta, tetapi itu sudah diberikan oleh pemerintah. Yang 2 tahun terakhir ini selama pandemi kita nggak dapat itu, direvisi terus cuti bersamanya. Biasanya digunakan pada perayaan hari-hari besar. Ada satu lagi cuti di luar tanggungan negara. Karena namanya juga cuti di luar tanggungan negara, artinya selama cuti Anda tidak diberikan apapun oleh negara. Gaji stop, tunjangan stop, masa kerja juga berhenti. Sama dengan kalau orang kuliah itu cuti juga itu yang nggak ada aktivitas apa-apa dan tidak dihitung. Pada saat cuti, awal cuti masa kerjanya 10 tahun, cuti 3 tahun, ya setelah masuk lagi tidak tambah jadi 3 tahun, tetap 10 tahun masa kerjanya. Bahkan pada saat cuti di luar tanggungan negara, jabatan semua copot jadi pegawai biasa yang berhak atas gaji saja, tidak berhak atas tunjangan pada saat masuk kembali. Sebelum diangkat kembali pada jabatan yang dibutuhkan pada saat dia aktif kembali. Oke, ini jenis-jenis cuti. Nah, pengecualian pengecualiannya ini bagi guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Artinya guru itu tidak memiliki cuti tahunan. Tadi ibadah haji bisa gunakan cuti besar, kelahiran anak keempat dan seterusnya juga bisa menggunakan cuti besar. Itu pengecualian. Oke, ini tentang cuti. Silakan secara detail nanti pelajari PKPKN nomor 24 tahun 2017. Di situ sudah memuat tentang di lampirannya tentang tata cara, prosedur, bahkan belangkonya sudah disiapkan. Bagaimana sih format-format pengajuan cutinya di PKPKN itu sudah disiapkan. Jadi enggak semua akan seragam, beda dengan dulu. Oke, hak yang lain. Setiap pegawai memiliki hak dan kompetensi tadi ya, pengembangan kompetensinya 20 jam pelajaran per tahun. Kemudian juga memberikan kewajiban. Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, kecelakaan kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kematian itu lamanya 6 bulan gaji kalau tidak salah besarnya jaminan kematian. Jadi Anda tergantung gajinya berapa, kemudian kalau mengalami meninggal dunia pada saat masih aktif, maka akan mendapat jaminan kematian sebesar 6 bulan gaji. Kemudian dapat juga bantuan hukum. Nah, ini hak-hak PNS yang memang banyak didampakkan orang. Oke. Baik. Setelah kita membahas tentang hak-hak PNS, ya, ada pertanyaan apa yang
Ada yang mau ditanyakan silakan sebelum kita membahas tentang kewajiban. Silakan, Kadek. Izin Pak, terima kasih kesempatan diberikan. Saya ingin bertanya Pak, kalau Ya, untuk silakan. melanjutkan kuliah itu Pak, maksimal berapa tahun kita sebagai PNS dan apakah tetap mendapatkan Oke, pengembangan gaji? kompetensi di pengembangan. Oke, baik. Kuliah. Nah, kuliah itu diatur dalam rangka pengembangan kompetensi. Ya, tentu kalau kuliah sekarang agak ketat aturannya. Sebetulnya tidak ada batasan setelah tahun. Yang jelas setelah kita menjadi PNS, artinya bukan CPNS lagi kan? Setelah kita PNS. Kemudian persyaratan lain kalau waktunya itu tadi, setelah Anda PNS itu bisa mengajukan sekolah lagi. Tapi kalau ada sekolah itu harus pegang surat izin. Kalau kuliahnya di tempat Anda bekerja tidak meninggalkan tugas, maka surat izinnya namanya surat izin belajar. Kalau Anda harus kuliah di tempat lain yang harus meninggalkan tugas, maka menjadi surat tugas belajar. Konsekuensinya kalau tugas belajar itu adalah tunjangan semua dihentikan pada bulan ke-7. Bulan ke-7 dihentikan. Tunjangan semua hasil-hasil, semua pendapatan tambahan selain gaji. Itu berhenti pada bulan ke-7. Hanya terima gaji doang kalau tugas belajar. Tapi memang tidak dituntut untuk melaksanakan tugas karena berada di luar kota. Nah, berikutnya lagi, selain itu tadi surat yang harus dimiliki adalah jurusan yang diambil itu tidak bisa sembarangan sekarang. Karena apa? Karena Anda sekarang punya jabatan kan ya? Ada jabatannya apa? Nah, sekarang. Izin Pak, kepala laboratorium Pak. Lab ya. Kalau bicara laboratorium berarti nanti jadi analis medis ya, analis kesehatan. Analisis kesehatan. Maka kalau ambil S1 ya S1 yang berhubungan dengan jabatanmu. Analis tapi D4 atau S1. Kalau kita mau ngambil misalnya karena di daerah itu saya tidak ingin mengurus tugas belajar, saya ingin izin belajar, tapi karena di tempat tugasmu nggak ada analis kesehatan D4 atau S1, kemudian kita ambil SKM misalnya, tunggu dulu, jangan sampai nanti begitu lulus SKM kita akan penyesuaian ijazah kita tidak bisa disesuaikan karena tidak relevan dengan jabatan sekarang. Itu risikonya. Kenapa? Karena semua pegawai sekarang sudah punya jabatan, itu masalahnya. Itu ada ya. Tadi kalau pertanyaanmu, mulai kapan? Boleh setelah PNS. Nah, targetnya sekarang itu selesaikan dulu menghapus huruf C. Itu jadi target. Setelah Anda sebagai PNS itu hak itu penuh. Sekarang selama CPNS kan hak kita tuh 80% ya. Pendapatan itu baru 80%. Artinya tidak penuh hak kita itu. Nah, jadi supaya bisa penuh maka capai dulu 100%. Itu menjadi PNS karena adalah pengembangan kompetensi PNS. Di CPNS itu masih pra itu belum pernah kita dapat. Tuh ya. Jadi mekanismenya seperti itu nanti ya. Kita harus memiliki surat izin yang kalau kita di luar daerah meninggalkan tugas menjadi surat tugas belajar. Kalau di dalam daerah kita bisa sambil bekerja menjadi surat izin belajar. Surat izin belajar ditanggung sendiri biayanya. Nah, izin belajar. Tugas belajar ada kemungkinan dibiayai oleh pemerintah. Ada kemungkinan, tapi banyak juga yang sekarang karena ingin mengembangkan kualifikasi kompetensinya, kualifikasi terutama, maka dia rela membayar sendiri. Gitu ya. Yang penting bisa sekolah karena masa depan itu kalau Anda di golongan 2 sekarang kan golongan 2 sekarang semua ya, maka nanti meskipun fungsional batas usia pensiunnya tetap 58 soalnya. Ya bisa lebih. Beda dengan kalau nanti Anda D4 atau S1. Batas usia pensiunnya bisa tambah menjadi 60. Gitu. Oke. Gimana Kadek penjelasan saya? Cukup? Ada yang kurang? Cukup Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, Mas Sita. Izin Ada Pak, pertanyaan? izin Ya, bertanya.
kan Bapak bilang tadi kalau tugas belajar ada kemungkinan ditanggung oleh pemerintah. Itu kalau ditanggung pemerintah itu berapa lama, Pak? Apakah sampai selesai atau ada tahunannya? Terus yang kedua, Pak, misalkan kita mendaftarnya pakai ijazah D3, tapi sebenarnya kita sudah melanjutkan sekolah sebelum kita terangkat PNS. Sudah punya. Iya, S1-nya. Sudah punya ijazah S1 sekarang. Iya. Apakah setelah jadi bisakah langsung penyetaraan setelah 100% Disesuaikan. atau menunggu berapa tahun dulu? Terus yang ketiga, Pak, kalau yang misalkan cuti untuk ibadah umroh itu, Pak, dia termasuk cuti alasan penting atau termasuk cuti besar? Itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, saya satu-satu. Kapan waktunya, berapa lama dibiayai, tergantung daerahnya, program di daerahnya. Tetapi rata-rata untuk S1 itu sekarang tidak ada yang dari SMA ke S1 dibiayai, itu nggak ada kayaknya. Daerah tidak mengelola lagi. Nah, asumsinya bahwa kita ini sudah D3 semua. Sehingga biasanya hanya bantuan itu tidak full biasanya kalau bantuan untuk S1. Sama dengan yang orang S1 ke S2, kadang-kadang tidak keluar. Untuk supaya dapat biaya penuh, maka Anda harus mencari promotor namanya. Promotor kalau sekolah, kalau kuliah lagi. Siapa sumber dananya? Pengalaman saya dulu, saya S2, saya gunakan dari kementerian. Saya pegawai daerah, tapi saya dapat beasiswa dari kementerian. Lamanya ya tergantung di programnya dia. Nah, saya dapat program dulu 20 kalau saya satu sekarang kita dianggap ada formasi 3 100% dulu. Jadi setelah Anda 100%, nanti baru memang begini, di Undang-Undang tentang penyesuaian ijazah itu masih saya istilahkan banji. Banji itu ada aturannya, Pak. PNS diangkat sesuai dengan formasi. Tetapi aturan tentang penyesuaian ijazah bagi yang sekolah yang jenjang lebih. Jadi meskipun aturan tentang sekolah itu berdasarkan formasi, tetapi di sisi lain untuk penyesuaian ijazah itu masih belum ada aturan baru tentang tata cara penyesuaian ijazah, tapi masih menggunakan peraturan perundangan yang lama. Di peraturan perundangan yang lama itu tidak menyangkut formasi saya. Sehingga banyak kejadian, silahkan nanti kalau lebih jelasnya pada saat ada ceramah tentang pengembangan profesionalisme ASN, coba tanyakan bagaimana saya punya ijazah itu sudah S1 sebelum saya diangkat. Ini seperti apa? Nah, itu kebijakan, soalnya menyangkut kebijakan. Nah, itu ya suaranya. Jadi kembali, coba bisa mendengar? Ada. Izin Pak, putus-putus Pak kedengarannya. Saya putus-putus, saya juga merasakan, dan kalian juga gambarnya diam semua di saya. Itu tanda bahwa signal saya kurang bagus ini. Oke. Jadi tadi tentang waktu tergantung pada yang memberi dana ya, kira ya. Tapi
apakah ijazah yang lama itu bisa disesuaikan langsung? Tunggu 100%. Itu panjang kebijakannya. Karena memang di kebijakan penyelesaian ijazah itu masih memungkinkan. Belum dicabut soalnya. Tapi Anda harus mengikuti sebuah tahapan yang namanya ujian penyesuaian ijazah. Ada ujian PI, penyesuaian ijazah. Yang waktu tadi ya, Mbak Fira ya, waktu sudah ketangkap tadi ya. Waktu itu tergantung yang pemberi dana. Kemudian untuk ijazah yang sudah ada itu tadi ya, Anda harus melewati suatu tahapan yang namanya ujian penyesuaian ijazah. Ya, jadi nanti silakan diurus. Tapi syaratnya sudah 100%. CPNS belum bisa untuk penyesuaian ijazah. Nah, untuk ujian penyesuaian ijazah nanti tidak harus di tempat Anda, dimanapun Anda bisa ikut. Biasanya lagi nanti. Oke, jadi gimana? Dengar suara saya? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Iya, sudah dengar, Pak. Bisa ketangkap suara saya tentang tadi? Ya, jadi nanti Anda bisa. Ya. Ya. Untuk yang penyesuaian ijazah tadi sudah ketangkap ya pesannya ya, bahwa bisa Anda, tapi nunggu 100% untuk penyesuaian ijazah. Nah, bagaimana dengan kalau umroh? Nah, itu pertanyaan yang ketiga tadi, umroh toh. Umroh lamanya berapa lama sih? Umroh kan nggak sampai berbulan-bulan kan? Umroh paling 15 hari saja digunakan. Kalau 15 hari ya gunakan aja alasan penting saja. Jadi nggak usah. Karena kalau kita menggunakan 2 tahun juga nggak cukup, kita belum bakal PNS tahun nanti kerja. Tapi kalau saya sih saya sarankan gunakan aja cuti karena alasan penting untuk urusan agama. Cuti besar kelebihan. Mau dapat cuti 1 bulan terlalu lama. Cuti alasan penting, kemudian gunakan untuk alasan keagamaan. Untuk cuti alasan keagamaan soalnya tidak ada yang bisa ngelarang. Sepanjang syaratnya cuti ya. Cuti secara umum syaratnya adalah selama Anda cuti, pekerjaan kantor tidak terbengkalai, tidak terjadi, artinya apa ya, tidak, tetap lancar urusan kantor, itu syaratnya. Kalau cuti akibat ada cuti kemudian kantornya jadi macet, maka pimpinan berhak untuk menunda atau tidak menyetujui permohonan cuti kalian. Itu saja. Ya, oke. Ditangkap penjelasan saya? Siap, Pak. Oke, nah, baik. Ada pertanyaan yang lain? Ya, saya kayaknya mulai kita ke pertemuan lagi tanggal berapa ya?
tanggal pertemuan kedua 40